Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya, walaupun kita belajar di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pada hari ini yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dan kebahasaan dalam teks deskripsi. Sebelum Ibu membahas struktur teks deskripsi, Ibu ingin menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks paragraf subjektif adalah teks yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh si penulis. Yang kedua, teks paragraf spasial yaitu teks yang di dalamnya hanya menggunakan objek berupa tempat, benda, ruang, serta lainnya. Yang ketiga, teks paragraf objektif, yaitu objek digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa rekayasa atau penambahan opini dari penulis itu sendiri. Struktur teks deskripsi ada 3, yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan atau kesan. Nah, Ibu akan membahas satu persatu ya. Yang pertama identifikasi, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Yang ketiga, kesimpulan atau kesan, yaitu kesimpulan dari benda atau objek yang dideskripsikan dan biasanya disertai sedikit pendapat dari si penulis. Nah, sekarang kita lihat contoh teks deskripsi yang judulnya Rumahku. Di situ kita lihat paragraf pertama. Sebuah bangunan dengan arsitek modern berdiri dengan tegak di ujung jalan. Bangunan itu adalah rumahku. Ukuran rumahku tidak besar dan tidak kecil. Ukurannya lumayan sesuai untuk keluarga kecilku. Nah, pada paragraf pertama ini merupakan struktur identifikasi. Kenapa? Karena pada paragraf tersebut menjelaskan pernyataan umum tentang rumahku. Selanjutnya kita lihat paragraf kedua. Dinding rumahku berwarna biru, halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau. Di depan halaman ada pohon mangga yang sedang berbuah tetapi belum masak. Jumlah ruangan di rumahku ada 4 ruang. Keempat ruang tersebut adalah 2 ruang tidur beserta kamar mandi di dalamnya, sebuah ruang tamu, dan sebuah ruang makan dan dapur yang bergabung menjadi satu. Nah, paragraf tersebut merupakan struktur deskripsi bagian. Kenapa? Karena pada paragraf tersebut memerinci bagian-bagian dari rumahku. Di situ menjelaskan bahwa rumahnya berwarna biru, mempunyai halaman, ada pohon mangganya, mempunyai 4 ruang, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat paragraf terakhir. Rumahku memang tidak mewah, namun cukup untuk menampung seluruh anggota keluargaku. Saya sangat bersyukur memiliki rumah ini. Nah, paragraf tersebut merupakan struktur kesimpulan atau kesan. Kenapa? Karena di situ menyimpulkan objek dari rumahku dan memberi pendapat dari si penulis. Pendapatnya itu dia sangat bersyukur memiliki rumah ini. Oke, kita lanjut ke bahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Di situ ada kalimat, kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Nah, kita bisa memerinci kalimat tersebut agar lebih konkret, yaitu pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar, sebuah taman yang menambah kemegahan istana tersebut. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Contoh, wisatawan bisa melihat beragam koleksi istana kerajaan Siak, seperti kursi singgasana berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, meja kursi istana, senjata, dan lampu kristal. Kalimat tersebut menggunakan serapan panca indera seolah-olah pembaca melihat sendiri beragam koleksi di istana kerajaan Siak. Serapan panca indera yang digunakan adalah penglihatan. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Artinya, kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Contoh, wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Nah, di situ emosinya adalah kata takjub.
Keempat, penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan atau afiks artinya bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, akhir, tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Kita lihat ada jenis-jenis imbuhan. Yang pertama, awalan atau prefiks. Ada me, di, ter, pe, per, se, ber. Yang kedua, sisipan atau infiks. El, em. Ketiga, akhiran atau sufiks. Kan, an, i. Keempat, konfiks, pean, kean, dikan, memperkan. Kelima, penggunaan kata bersinonim atau persamaan kata. Keenam, penggunaan kata depan atau preposisi di, ke, dari, pada. Ketujuh, penggunaan huruf kapital. Sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang masih belum mengerti, bisa langsung tanyakan ke ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.